لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Dan syarat-syarat doa berusaha untuk kita tunaikan dalam rangka terkabulnya doa kita. Maka doa itu memiliki rukun atau memiliki syarat yang kudu kita penuhi agar supaya doa itu diterima oleh Allah Ta'ala, agar supaya doa tadi didengar oleh Allah. Maka di antara syarat atau adab-adabnya orang ketika berdoa yaitu bagaimana ia mengkondisikan dirinya dalam keadaan yang terbaik. Alhamdulillah kita sekarang dalam keadaan yang terbaik. Sebaik-baik doa itu doa yang dipanjatkan ba'da kulli faridah, setiap selesai sholat fardu. Itu sebaik-baik doa. Dan ini kita berdoa tidak luput dari setelah sholat fardu. Ini diantara doa yang mustajab. Nabi mengatakan diantara doa yang mustajab, yang paling mustajabnya doa adalah doa yang dipanjatkan setelah sholat fardu dan doa yang dipanjatkan di tengah malam. Itu diantara adab-adabnya berdoa. Kemudian apa? Kita berdoa mengikuti adab-adabnya orang yang berdoa, yaitu apa? Diawali doa tadi dengan memuji kepada Allah. Kita menyebut nama Allah dan kita menyebut nama-namanya Allah yang agung sembari kita memuji kepada Allah. Kita awali dengan kalimat hamdalah, kemudian kita iringi dengan nama-nama Allah Ta'ala yang mulia. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan bagi Allah Ta'ala asma'ul husna, nama-nama yang indah, nama-nama yang baik. Fad'uhu biha. Maka kalau kalian berdoa, sebut namanya Allah Ta'ala tadi, sebut namanya Allah. Maka kita tadi berapa banyak namanya Allah asma'ul husna yang kita sebut. Kemudian setelah itu kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka syarat diterimanya sebuah doa, doa tadi harus diawali dengan salawat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa salawat itu yang menyampaikan doa seseorang yang terkatung-katung di antara bumi dan langit. Jadi siapa saja yang dia berdoa namun dia tidak bersolawat dalam doanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka doanya tertahan di antara bumi dan langit, tidak diangkat oleh Allah Ta'ala. Kemudian di antara syarat berdoa adalah, syarat zahir adalah aklul halal, makan makanan yang halal. Jadi adab-adab orang berdoa itu bagaimana? Kita minta kepada Allah, sebut namanya, cari waktu yang istimewa, sebut namanya Rasulullah, bersalawat kepada beliau, kemudian makan makanan yang halal. Ini adalah adab zahir, adab zahirnya orang berdoa. Kenapa? Hubungannya dengan makanan yang halal. Diterimanya doanya seseorang bila ia membiasakan makan makanan yang halal. Itu Nabi sudah menyebutkan, dan banyak riwayat yang menjelaskan bahwa doa tanpa diiringi makan makanan yang halal, maka doa tadi tidak didengar oleh Allah Ta'ala, tidak diijabahi. Banyak hadis yang menyebutkan akan hal itu. Jadi jangan lupa kita ini menjaga perut kita, jangan sampai kita masukkan sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah sehingga doa kita nantinya sia-sia. Na'udzubillah min dzalik wal iyadu billah. Kemudian yang dikatakan oleh ulama mengenai di antara syarat atau adab daripada doa itu bagaimana? Di sini mereka menyebutkan i'lam anna doa mukhul ibadah. Kita nukilkan dari kitab Tanbihul Gaul bahwasanya ulama menyebutkan, ketahuilah bahwa doa itu adalah mukhul ibadah, otaknya, intisari daripada ibadah itu sendiri. Sebagaimana hal ini disebutkan dalam hadis Nabi, li anna ad-da'iya syurutuhu ad-dillah. Karena sesungguhnya orang yang berdoa itu memiliki syarat-syarat. Selain syarat-syarat yang tadi sudah kita sebutkan, sudah kita dengar. Syarat-syarat yang tadi sudah kita dengar membutuhkan syarat-syarat yang batin supaya doa kita ini diijabahi oleh Allah.
Apa syarat yang batin daripada doa? Lianna da'iya syurutuhu adzillah. Syarat doa itu menjadi intisari otak daripada ibadah, maka doa tadi harus diiringi dengan perasaan kehinaan di hadapan Allah. Jadi kalau orang berdoa itu dia harus merasakan dhillah, hinanya dirinya di hadapan Allah, wal khudu', merendahnya, merintihnya ia di hadapan Allah saat dia berdoa, wal istiqanah, dan tenang saat berdoa, wal hurmah, wal hurmatu lillah, dan di dalam dirinya menghadirkan kehormatan, penghormatan kepada Allah. Jadi saat berdoa itu dalam diri kita ada bentuk penghormatan kepada Allah, wa ta'zim lah, dan pengagungan kepada Allah. Jadi saat kita berdoa itu ya kita dhillah, merendahkan diri, khudu', merasa bahwa kita ini hina sekali, rendah di hadapan Allah, kemudian kita merasakan bentuk pengagungan dan penghormatan kita kepada Allah saat kita berdoa, waraf'ul himmah, dan menyatukan tekad, menyatukan fokus saat berdoa, memfokuskan tekad, memfokuskan pikiran, himmah, semangat kita saat berdoa, wal hudur, dan hadirnya hati saat kita berdoa. Maka ini adalah syarat-syarat batiniyah. Ini syarat-syarat batiniyah yang mungkin sering kita abaikan. Sementara ini kita berdoa sudah memenuhi syarat, tapi syarat zahir ya, kita angkat tangan, kita baca hamdalah, pujian kepada Allah, kita sebut asmaul husna, kita baca salawat, kemudian kita angkat tangan dan kita berdoa. Begitu pula akhir doa kita lakukan hal yang sama. Tapi ada ternyata syarat-syarat batiniyah. Apa? Adzillah, merendahkan diri ke hadapan Allah, merasa hina. Wal khudu', merendahkan diri ke hadapan Allah. Wal hurmah, dalam saat kita berdoa kita menghormati, ada penghormatan dalam hati kita kepada Allah. Wa ta'zim, dan pengagungan. Kemudian bagaimana? Waraf'ul himmah, dan memfokuskan, menyungguhkan semangat saat berdoa. Wal hudur, dan menghadirkan hati. Ini ulama mengatakan ini syarat batiniyah. Wa illa, mereka mengatakan kalau tidak seperti ini yang kau lakukan, fahuwa kal mutala'ib. Kalau ini tidak kau lakukan, maka engkau itu seperti orang yang bermain-main saja saat engkau berdoa, tidak sungguhan. Jadi seperti mintanya itu mainan, mutala'ib. Jadi doa itu tidak cuma mulut kita bergerak, tangan kita ngangkat tangan, mulut kita berzikir, menyebut nama Allah, memanjat doa kepada Allah. Tidak cuma itu, tapi ada syarat batiniyah. Kalau tidak kita dianggap mutala'ib, orang yang mainan saja, main-main saat berdoa. Ini kata beliau, wala yaqbalullahu ad-du'a min qalbin sahin lahin fafham al-hadith. Dan Allah tidak akan sekali-kali menerima doa yang dipanjatkan seseorang, tapi doa itu dari hati yang lupa dan lalai saat dia berdoa. Fafhamil hadis, ini hadis pahami betulan. Jadi kenapa kok kita ini perasaan saya itu zikir, sudah wirid, zikir pagi dibaca, baca maulid, baca hadrah basaudan, baca zikir, tapi hati kok tetap was-was, hati kok rasanya ketakutan, jiwa kok belum tenang. Bisa jadi doanya kita mutala'ib, baru main-main, belum sungguhan. Jadi doa itu belum membuahkan hasil. Mungkin ada hasilnya tapi sedikit, belum benar-benar kita rasakan. Kenapa? Syarat batiniyah itu yang sering kita anggap ringan. Syarat batiniyah ini yang sering kita lalaikan. Kita anggap bahwa itu kurang penting. Padahal ulama menyatakan dan Nabi sudah menyebutkan, Allah tidak akan menerima doa min qalbin, dari hati orang yang lupa dan lalai saat berdoa. Ini hadis. Pahami hadis ini, kata mereka, kata ulama. Ini satu pesan, satu ya cambuk peringatan buat kita. Selama ini kita doa semau-mau, ya pokoknya angkat tangan saya sudah doa. Ternyata kita masih tingkat level mutala'ib, anak TK kalau berdoa main-main. Ya. Wa kadzamu kullu ibadah. Ini adalah otak daripada doa, dan ini juga
kepada seluruh macam-macamnya ibadah. Semua ibadah itu membutuhkan seperti itu. Ada syarat zahir, ada syarat batin. Ruhuha wa hayatuha. Ruh, nyawanya ibadah, nyawanya doa, hidupnya satu ibadah. Wa nuruha, cahayanya ibadah, cahayanya doa. Ya ini adillah, merendahkan diri kepada Allah, menghinakan diri, ya. Kemudian apa? Wat tadarru, merasa hina di hadapan Allah. Kemudian bagaimana? Wal hurmah, ada penghormatan kepada Allah di hati kita. Wat ta'zim, ada pengagungan kepada Allah di hati kita. Wa raf'ul himmah, betul-betul memfokuskan niat semangat kita saat berdoa. Wal hudur, hadirnya hati saat kita berdoa. Ini pokok inti daripada ruh, nyawa, cahaya, kehidupan daripada semua amal termasuk doa. Makanya bagaimana? Innama huwa ta'zimu lillah wal hurmah lah. Ibadah doa itu kan satu bentuk pengagungan kepada Allah, penghormatan kepada Allah, ya. Maka ini semua al-muqtadi li huduril qalbi fi kulliha, membutuhkan kehadiran hati di dalam semuanya. Butuh hudur, butuh dihadirkan jiwa kita, hati kita saat kita berdoa. Kullu hadza ala qadri quwwati ta'zim lillahi subhanahu wa ta'ala fiha wa fi jami'i ajza'iha. Maka ini semua, ya, tergantung daripada kadar besar kecil, kuat lemahnya dalam hati seseorang pengagungannya kepada Allah dan penghormatannya, ya. Jadi nilainya kita ini akan mendapatkan bagian wagobuluha, doa dan ibadah tadi dengan syarat zahir dan batin tadi menjadi gobul, diterimanya, wal jaza alaiha, dan kita mendapatkan balasan dari doa dan ibadah kita. Ini semua tergantung dari kadar kuat lemahnya pengagungan kita kepada Allah, penghormatan kita, hadirnya hati kita saat kita berdoa. Jadi bukan banyak-banyaknya, bukan satu buku kita baca, tapi kosong hati kita daripada ta'zim, kosong hati kita daripada pengagungan kepada Allah, tidak hadir hatinya, pikirannya kemana-mana. Makanya wa quwwati istiqraqil qalbi, ketika hati kita larut, khusyuk, ya, hanyut saat kita berdoa, ini yang mendatangkan pengkabulan dan balasan yang segera dari Allah. Jadi ini penting, luar biasa. Bab ini mungkin sering kita sisihkan, mungkin tidak banyak kita perhatikan bab ini. Bahkan bagaimana? Faman syaa falyuqallil aw yukaththir. Maka silahkan yang kepengen dapat balasan yang besar segera diterima, falyukaththir, silahkan dia memperbanyak hadirnya, memperbanyak khusyuknya, memperbanyak penghormatan pengagungannya kepada Allah saat dia berdoa. Wa man syaa falyuqallil, silahkan, kita bisa memilih. Kita kan bisa saat doa sebetulnya kita bisa khusyuk, tapi kita seperti setengah-tengah karena pikiran kita kemana-mana, karena ada mungkin segera ada tamu, atau karena mungkin kita tergesa-gesa, atau karena ada pikiran yang macam-macam. Sebetulnya kita bisa, mau fokus itu bisa, kita memperbanyak kekhusyuan, memperbanyak hadirnya hati itu kita bisa sebetulnya. Makanya mereka ini mengatakan faman syaa falyuqallil, siapa yang mau silahkan menyedikitkan khusyuknya, ya dapatnya ya qalil, sedikit. Man syaa falyukthir, yang mau sungguh-sungguh ya dia memperbanyak, dan dia akan dapat banyak buah dan hasilnya daripada doa yang dia panjatkan. Kemudian bagaimana Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, al-waqt lagi. Qala Al-Imam Al-Ghazali, di sini Imam Al-Ghazali rahimahullah menyebutkan dalam kitab Ihya, beliau mengatakan rak'atani, 2 rakaat salat yang dikerjakan min arifin billah, oleh orang yang ma'rifah billah, orang yang mengenal Allah. 2 rakaat salat yang dikerjakan oleh seorang yang mengenal Allah afdal, maka nilai salat yang 2 rakaat tadi jauh lebih utama min ibadatil abid, daripada ibadahnya seorang hamba yang ahli ibadah, walau ummira al-fa'am, walaupun si ahli ibadah itu punya umur 1000 tahun.
Walau orang yang ahli ibadah itu punya umur 1000 tahun, masih kalah dengan 2 rakaat sholat yang dikerjakan oleh orang yang mengenal Allah, arif billah. Ini kenapa kok bisa seperti ini? Imam Ghazali mengatakan wa hadat tafdhil kulluhu li ajli istima'i ma dzakarna. Kamu tahu enggak, kata beliau, keutamaan, keunggulan ibadahnya orang yang ahli mengenal Allah ini dikarenakan sebab-sebab yang di atas yang telah kami sebutkan terkumpul dalam diri seorang arif billah. Billah, merendahkan diri di hadapan Allah, menghinakan diri, ya, khudu, ya, berasa betul-betul hina di hadapan Allah, ya. Kemudian bagaimana? Wal hurmah, betul-betul besar, memuliakan, mengagungkan Allah, ya, menghormati Allah. Waraf'ul himmah, semangat sungguh-sungguh, fokus saat dia berdoa. Wal hudur, dan hadirnya hati. Ini ciri-ciri ini, syarat-syarat ini terkumpul di dalam ibadahnya sang arif billah tadi. Makanya 2 rakaatnya mereka ngalah-ngalai ibadahnya ahli ibadah yang punya umur 1000 tahun sekalipun. Nah, di sini satu pelajaran yang luar biasa buat kita, satu pelajaran taklim, bahwasanya masuk tahun baru ini sebagaimana yang sudah dituntunkan oleh para ulama kita, para salaf kita, adat, ibadah, kebiasaan yang kita kerjakan saat ini semuanya sudah baik, semuanya sudah sesuai dengan apa yang mereka ajarkan. Tinggal bagaimana syarat-syarat batiniah ini yang kita tambahkan untuk lebih menyempurnakan ibadah kita dan supaya punya nilai yang besar dan kemanfaatannya. Insya Allah duduknya kita di sini, bila kita sungguh-sungguh berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan menghadirkan hati penuh harap, pengagungan, penghormatan kepada Allah, merendahkan diri kita di hadapan Allah, ini doa yang kita panjatkan, kemanfaatan kebaikannya akan mengalir kepada seluruh penduduk dunia ini. Tidak cuma yang di masjid. Insya Allah satu doa ini yang kita panjatkan sungguh-sungguh, ini barokahnya, kebaikannya kepada seluruh penduduk dunia. Bahkan diceritakan dalam sebuah riwayat, satu orang hamba yang ia menangis sungguh-sungguh memikirkan umat yang meneteskan air mata, satu air matanya akan membawa rahmat kepada seluruh penduduk dunia. Apalagi kita duduk di sini bersama-sama dan banyak orang-orang soleh di antara kita, banyak orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, banyak para kekasih-kekasih Allah Ta'ala di sini. Jangan lupa dalam doa kita, ibadah kita, masuk kita di tahun baru, bagaimana mutu ibadah kita, mutu amal ibadah kita, mutu ketaatan kita, termasuk doa-doa yang kita panjatkan tidak lepas dari syarat-syarat batin yang sudah kita penuhi sebelumnya dengan syarat-syarat yang zahir. Mudah-mudahan berkat kemuliaan tahun baru ini Allah Ta'ala berikan kepada kita keamanan, Allah Ta'ala selalu berikan kepada kita petunjuk, Allah Ta'ala berikan kepada kita keselamatan, Allah Ta'ala berikan kepada kita pertolongannya, Allah Ta'ala berikan kepada kita taufiknya, Allah Ta'ala berikan kepada kita perlindungannya, Allah Ta'ala berikan kepada kita pengampunannya, Allah Ta'ala berikan kepada kita kekuatan, sehingga Allah Ta'ala jadikan kita hamba-hamba yang di zaman ini selalu Allah Ta'ala jaga. Di setiap perbuatan langkah i'tikad kita Allah Ta'ala jaga, dijaga zahir batin dan kita, dijadikan kita orang-orang yang selalu berjalan di jalan yang diridai Allah Ta'ala, berjalan di jalannya Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang menjadi penerus Nabi Muhammad. Dan semoga Allah Ta'ala jadikan berkat doa yang kita panjatkan di malam hari ini, Allah Ta'ala angkat musibah yang menimpa umat Islam, Allah Ta'ala angkat wabah yang menimpa umat Islam, Allah Ta'ala angkat ujian yang menimpa umat Islam. Masuknya tahun baru ini sebagai awal kebaikan, kemenangan, pertolongan yang Allah Ta'ala berikan kepada umat Islam. Dan semoga Allah Ta'ala jaga diri kita, anak istri kita, keluarga kita, negeri kita tercinta. Allah Ta'ala jaga dari segala macam wabah, dari segala macam bala, dari segala macam musibah, dijauhkan dari tangan-tangan yang hendak menistakan negeri ini, dijauhkan dari tangan-tangan yang hendak berbuat kejelekan, keburukan kepada negeri ini. Allah Ta'ala lindungi umat Islam secara khususnya, Allah Ta'ala lindungi rakyat ini dengan secara umumnya. Allah Ta'ala berikan kebaikan di tempat kita, Allah Ta'ala berkahi urusan dunia kita pun, Allah Ta'ala berkahi urusan akhirat kita. Allah berikan kepada kita kesehatan zahir dan batin. Yang sakit di antara kita Allah Ta'ala sembuhkan,
Allah Ta'ala panjangkan umurnya di dalam ketaatan kepadanya, dan semoga Allah Ta'ala jaga, lindungi diri kita, anak istri keturunan kita dari fitnahnya zaman, dari fitnahnya akhir zaman, dijaga semuanya dari segala hal yang dibenci oleh Allah Ta'ala, dijauhkan dari segala macam bentuk perbuatan dosa, kemungkaran dan kemaksiatan, diliputi dengan amal kebaikan, ketaatan dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijadikan kita orang-orang yang selalu beriman dan bertakwa, diberikan umur panjang fi taatillah sampai nanti ditutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah Ta'ala ridha kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wal afu minkum.